warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Angelia dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas 11 Maret Angkatan 2020. Teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan ya. Serta jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, tentu kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara kita. Namun, apakah Pancasila hanya cukup sebagai dasar negara saja? Salah satu kedudukan fungsi dan Pancasila selain sebagai dasar negara, yakni sebagai pedoman hidup. Yang berarti sebagai bangsa Indonesia kita menggunakan Pancasila sebagai panduan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berarti dalam setiap kegiatan di masyarakat dan kehidupan sehari-hari, kita harus menanamkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila di dalamnya. Namun realitanya, apakah fungsi dan kedudukan Pancasila serta nilai-nilai di dalamnya telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya? Dewasa ini, kita banyak sekali melihat kasus-kasus atau berita-berita yang ditayangkan di televisi mengenai korupsi, kekerasan, dan lain-lain. Tentu tindakan-tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada video kali ini, mari kita bahas lebih lanjut mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila diantaranya yaitu kasus-kasus yang terjadi di pemerintahan yang banyak kita temui atau kita lihat di internet, televisi maupun media-media lainnya. Di antara banyak kasus tersebut, salah satunya yakni kasus korupsi dana bantuan sosial oleh Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjadi pada tahun 2020. Ia diduga menerima 17 miliar dari vendor penyedia komoditas bantuan untuk keperluan pribadi. Kasus ini mendapat sorotan publik karena bagaimana tidak, di era pandemi seperti saat ini ketika perekonomian sedang sulit dan banyak orang kehilangan pekerjaan, pemerintah membuat program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Tetapi, apa yang terjadi? Dana tersebut dikorupsi dengan jumlah yang sangat fantastis. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan tega merampas hak orang banyak yang sedang kesulitan. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila berarti setiap masyarakat diharapkan dapat hidup adil dan sesuai dengan hakikat manusia. Dengan menjunjung kemanusiaan dan saling memanusiakan manusia, tentu hidup bersama akan terasa lebih aman dan tentram. Tidak hanya di pemerintahan, di masyarakat, sering kita mendengar adanya perselisihan, kerusuhan. Dari 7 orang yang ditetapkan tersangka, 5 orang diantaranya terlibat penyerangan dan penganiayaan terhadap anggota TNI hingga meninggal dunia. Sementara 2 orang lain ditetapkan tersangka karena terlibat dalam unjuk rasa anarkistis. Dan masih banyak kejadian lainnya. Contoh peristiwa-peristiwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sila pertama dan ketiga Pancasila. Sebagai bangsa yang religius, bangsa Indonesia hendaknya saling menghargai antar umat beragama. Tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang yang berbeda dengannya. Jika antar umat dapat saling menghargai, bukankah dapat tercipta keharmonisan sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan tenang dan nyaman? Kemudian, mari kita tengok di sekitar kita. Kasus bullying, pelecehan, diskriminasi, narkoba, tawuran antar pelajar, dan lainnya. Apakah kasus-kasus tersebut akan terjadi apabila masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Tentu tidak, karena peristiwa tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari beberapa contoh penyimpangan yang telah disebutkan di atas, tentu peristiwa tersebut hanya akan membawa kerugian bagi masyarakat semata. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran bersama untuk mereaktualisasi dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita mulai dari diri dan lingkungan kita. Pentingnya implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan, agar tercipta kehidupan yang aman, tentram bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini.
Semoga ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.